NIM 18301148 dari kelas PGMI semester 5B. Di sini saya akan membuat video pengembangan media pembelajaran kelas 4 dengan tema pertama, indahnya kebersamaan, dengan subtema 3, syukur atas keberagaman, oleh saya sendiri dan juga dosen pengampunnya, yaitunya ibu kita Yufi Latmini Lasari MPD. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja pada pembelajaran pertama dengan subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Indonesia itu memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, ada lagunya, ada tarian, dan lain halnya. Tentu kita perlu mensyukuri hal tersebut karena dapat menikmatinya. Dengan hal itu, coba Anda perhatikan beberapa jenis makanan tradisional di daerah setempat tersebut. Ini ada beberapa gambar makanan tradisional daerah setempat. Coba Anda perhatikan, siapakah di antara Anda semua yang dapat mengetahui jenis makanan tradisional ini? Terus, bagaimana bahan dasarnya, serta bagaimana proses pembuatannya? Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Tamu akan belajar tentang seorang ibu membuat dodol Betawi. Dodol Betawi itu tentu makanan tradisional Betawi. Untuk memahaminya lebih jelas, Anda semua dapat membuka buku siswa tentang dodol Betawi Mak Salmah. Nah, dari teks tersebut, Anda semua bisa membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah membuat gagasan pokok, gagasan pendukung, di sini ibu akan menceritakan ibu suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Sepertinya enak sekali. Terus itu adalah makan tradisional Betawi. Nah, apakah makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lainnya? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita ini? Tentunya banyak sekali makanan khas daerah di negeri kita. Contohnya itu ada nasi pecel, ada lontong sayur, ada nasi gudeg, ada sega jamblang. Pasti banyak sekali makanan khas negeri kita lainnya. Setelah mengetahui berbagai macam makanan tradisional, ibu ingin Anda semua mencoba salah satu makanan tradisional, terus ceritakan pengalaman Anda semua dalam menulisnya. Contohnya itu dengan kamu asal makanan tradisional itu dari mana, dengan bagaimana cara pembuatan makanan tersebut, setelah itu siapa yang sering makan makanan tersebut. Nah, berarti banyak sekali ya makanan tradisional khas Indonesia. Beberapa daerah, makanan tradisional itu ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Contohnya itu dengan mereka berteriak, ada dengan membunyikan alat-alat khas, bahwa itu dia menjual apa, dengan suara yang nyaring terdengar oleh masyarakat lainnya. Ingatkah Anda semua bahwa bunyi itu memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Contohnya media penghantar untuk perambat bunyi itu ada udara, ada zat cair, ada benda padat. Tahukah kamu, Anda semua, sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita lakukan percobaan berikut. Contohnya itu dengan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, Anda semua bisa menyediakan piring kaca, bisa piring plastik, piring kaleng, ada gabus, dan 2 tabung kertas, dan beberapa buku dan arloji yang bercetak. Jika sudah Anda mencobakan, Anda bisa membuat laporan kegiatan percobaan tentang sifat bunyi yang baru saja Anda lakukan, dari nama percobaannya, tujuan percobaan tersebut, alat dan bahan-bahannya, dan langkah kerja serta hasil percobaan dan kesimpulannya. Masuki pada pembelajaran kedua, Indonesia itu memiliki rumah adat yang beragam. Jadi, kita harus mensyukuri hal tersebut. Ayo, kita cari tahu lebih lanjut. Nah, coba anak-anak amati gambar-gambar yang ibu sediakan. Ada beberapa rumah adat. Ada yang pertama rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat, atau biasa disebut dengan Sumbar. Yang kedua ada rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Yang ketiga ada rumah Balai Botak Toba dari rumah adat Sumatera Utara. Yang keempat ada rumah adat Pangkonan, rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan.
Yang kelima ada Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Dan keenam ada rumah adat Bangka Belitung. Ananda semua dapat mengamati gambar-gambar yang Ibu sediakan. Coba Ananda perhatikan materi pembahasan pada buku bahan ajar siswa Mozaik Kreasi Bersama. Di situ kita dapat berdiskusi dengan teman sekelompok tentang bagaimana perbedaan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Di sini Ibu akan membacakan bahan ajar tersebut, yaitunya Lani duduk termenung di meja ruang rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Jadi dia menunggu temannya tersebut. Nah, di saat Edo telah sampai, Edo sudah menyampaikan sebuah ide mozaik mereka. Edo mengusulkan untuk membuat mozaik rumah adat. Sedangkan Edo itu berasal dari Maluku. Ia mempunyai contoh gambar rumah adat Maluku, yaitunya sudah ada di gambar sebelumnya, Baileo namanya kan. Lani pun memberi usul untuk membuat mozaik rumah adat dari daerah lainnya. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik-unik. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Untuk itu, supaya Ananda semua dapat mengasah kreativitas tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, yaitu dia akan menjelma seperti gambar yang sangat indah. Dengan hal itu, terima kasih kepada Tuhan Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Jadi kita patut mensyukuri keberagaman kita dengan teman-teman kita yang lainnya. Dan mendengarkan cerita tadi, kita patut mensyukuri dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan telah memberikan teman-teman yang berbeda. Dengan mereka kita bisa belajar banyak hal dan berterima kasih kepada Tuhan anugerah perbedaan yang telah diberikannya kepada kita. Untuk Ananda semua, bagaimana dengan Ananda? Pernahkah Ananda bekerja sama dengan perbedaan tersebut? Nah, coba Ananda tuliskan dan ceritakan pengalaman Ananda kepada teman-teman di kelas. Contohnya yang pertama, jenis kerjasamanya seperti apa? Yang kedua, perbedaan yang ada itu apa? Yang ketiga, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan itu. Yang keempat, nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil dari kerjasama tersebut. Yang kelima, tulislah ceritamu dan ceritakan kepada teman-teman. Pasti itu akan dapat kita ketahui perbedaan kita dengan teman-teman kita yang lainnya. Perjalanan dengan itu, meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Bekerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Untuk itu, ayo kita sama-sama berkreasi, yaitunya dengan kembali melakukan tari Bugong Jompa dengan cara formasinya berdiri dan duduk. Nah, Ananda akan menampilkannya di depan kelas pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan sekarang, Ananda harus menghafal gerakan. Kita masuk pada pembelajaran ketiga. Sebelumnya kan Ananda semua telah belajar tentang permainan bakyak pada pertemuan sebelumnya. Menarik bukan? Nah, tentu saja senang dalam mencobanya. Permainan tradisional yang lain yang cukup menyenangkan dan menarik yaitunya adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Nah, ayo kita coba sama-sama. Pernahkah Ananda bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek itu merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek ini bisa dimainkan oleh 2 atau sampai 5 orang. Mau tahu cara memainkannya? Ayo kita coba. Di sini Ibu sudah membuatkan contoh cara permainan engklek. Coba Anda perhatikan.
pada gambar tersebut, Ananda bisa mencobakannya di rumah dengan teman-teman Ananda. Tentu saja permainan engklek ini memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh hingga seluruh tubuh berpindah tempat. Sehingga keterampilan lokomotor ini sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor itu didasarkan yang perlu kamu kuasai itu dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Maka kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Contohnya ada pada gambar tersebut, dan di situ juga ada teks tentang Fahombo Batu, dan ibu akan menyediakannya di sini. Nah, sudah kelihatan. Nah, pada teks tersebut Ananda bisa mencari atau menuliskan gagasan pokok atau gagasan pendukung yang dituliskan dalam diagram gambar ini. Pada setiap paragraf Ananda akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram tersebut. Setelah Ananda mengenal tradisi Fahombo Batu pada teks yang ibu sediakan, sekarang saatnya Ananda mengenal keunikan budaya yang ada di daerah Ananda. Jadi pertanyaannya, apakah di daerah Ananda juga terdapat budaya yang unik? Wah, sungguh kaya ya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda-beda tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Terus banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman tersebut. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan dari pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Dan bandingkan, jika kamu berteriak di kamar mandi, apa yang perbedaannya? Nah, di sini ada ibu contohkan gambar berteriak di lapangan dan juga gambar berteriak di kamar mandi. Nah, hal tersebut Ananda bisa mencobakannya di rumah. Apa yang terjadi jika kita berteriak di lapangan dan apa perbedaannya jika kita berteriak di kamar mandi? Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini dapat menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke dalam rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga memengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Ananda bisa mencobakannya atau mengambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas atau kaleng, dan bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Bunyikan peralatan tersebut di luar lapangan juga. Jadi Ananda silahkan catat hasilnya dan pentingkan bunyi yang ada di lapangan dan ada di Masuki pada pembelajaran keempat, Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Untuk itu, ayo kita cari tahu cerita mereka. Di sini sudah ibu sediakan dan Ananda semua dapat memperhatikan pada buku bahan ajar kelas 4. Di situ ada cerita Siti dan teman-temannya yang berasal dari daerah yang berbeda, tetapi mereka tetap bekerja sama untuk membantu sesama. Di situ ada sebuah permasalahan di mana Ibu Mimin dia tampak bersedih. Jadi Siti memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Ibu Mimin apa yang terjadi padanya. Dan di situ Ibu Mimin mengatakan jika anaknya sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah karena ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya. Untuk itu, Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah dari Bu Mimin. Untuk memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam tersebut. Dan untuk sekarang, bekerja samalah Ananda dengan ibu, yaitunya ibu akan membacakan cerita tentang sikap membantu sesama. Di situ Ananda juga dapat membacanya pada buku bahan ajar siswa kelas 4. Nah, di sana Ananda dapat membuat
atau mencatat atau menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram ini. Pembelajaran kelima, tentunya rekan-rekan dan teman-teman atau anak-anak sekalian tidak bosan-bosannya untuk menonton video ini. Pembelajaran kelima, tentunya anak-anak telah belajar dan berlatih melakukan tari bunga jompa dari Aceh pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang ini, Ananda akan menampilkan tarian tersebut secara berkelompok. Jadi, Ibu akan memberikan kriteria tentang penilaian tersebut. Kriterianya ada di sini. Pada kriteria itu, Ibu akan membuat apresiasi penampilan tari bongo jompa. Apresiasi tari ini atau apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni. Nah, di situ baik dimulai dari mengenalinya, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Di situ Ibu akan meminta Ananda memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Ananda yang lainnya. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda telah mengenal tentang keberagaman sosial dan budaya pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk sekarang, Ananda akan menulis tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di provinsi Ananda sekalian. Dan Ananda dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar. Contohnya ada pada teman, ada pada guru, dan orang tua. Selain itu, Ananda juga dapat melengkapi hasil wawancara Ananda dengan sumber bacaan seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Dan tulis informasi yang Ananda peroleh pada kolom tersebut. Pembelajaran yang terakhir yaitunya pembelajaran ke-6. Jadi, Ananda, rekan-rekan semuanya akan memasuki tahap terakhir dari pembelajaran subtema 3 ini. Sebelumnya kan Ananda telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Nah, di saat ini, ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Tahukah Ananda, permainan tradisional engklek itu dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah engklek atau ingklin. Nah, permainan engklek ini merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada datar dengan peraturan yang sederhana dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkan. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di setiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa, pola petak engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek gebrek dan engklek gunungan. Di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana di tempat tinggalmu? Apakah Ananda juga menemukan permainan jenis engklek? Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu itu? Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan permainan. Kita berlatih bersama-sama. Tentunya kamu masih ingat kan cerita tentang sikap membantu bersama? Nah, apakah kamu masih ingat gagasan pokok tentang cerita tersebut? Sekarang dengarkan Ibu membacakan kembali cerita tersebut, atau Ibu akan menampilkan slide tentang teks wedang jahe buatan Ibu. Dan di sini Ananda akan menuliskan kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bagan ini. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi kita keberagaman, yaitu keberagaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keberagaman tersebut dapat Nah, itulah Ananda, rekan-rekan semuanya, video pengembangan media pembelajaran kelas 4 subtema 3 dari saya. Saya Rahma Sarita Duri dengan NIM 1830111048 dari kelas PGMI semester 5B IAIN Batu Sangkar. Semoga videonya bermanfaat ya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena apa? Ambo baru belajar, kok salah tolong tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.